Perkenalkan, nama saya Iin Novela Simorang. Saya dari PG PAUD Reguler C 2017. Di sini saya akan mempresentasikan laporan magang 3 saya di TK Negeri Pembina Tanjung Merawat. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Latar belakang dilakukannya magang ini adalah dalam rangka menyiapkan calon guru yang memiliki kompetensi. Perlu dilakukan upaya peningkatan antara lain seperti peningkatan awal siswa baru, peningkatan kompetensi guru, pengembangan isi kurikulum, peningkatan kualitas pembelajaran, dan penilaian hasil belajar siswa, penyediaan bahan ajar yang memadai, dan penyediaan sarana belajar. Nah, dari semua cara tersebut, peningkatan kualitas pendidik menduduki posisi yang sangat sentral. Salah satu upaya dalam mencapai tersebut adalah melakukan mengajar terbimbing di sebuah sekolah. Dengan terselenggaranya kegiatan tersebut, diharapkan mahasiswa peserta magang memiliki sikap pemahaman, penghayatan, motivasi, dan keterampilan sebagai calon pendidik yang pada saatnya untuk memiliki kompetensi guru yang berkualitas, profesional, cerdas, unggul, dan berwibawa. Nah, tujuan dari magang 3 ini sendiri adalah memberikan pengalaman bagi calon guru dengan mengamati pelaksanaan pembelajaran oleh pamong, mengembangkan perangkat pembelajaran sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan bimbingan guru pamong. Bab yang kedua yaitu informasi umum tempat sekolah. Yang pertama ada visi. Visi dari sekolah ini adalah terwujudnya PAUD yang berkualitas, berkarakter, dan berwawasan lingkungan, dan mampu bersaing di tingkat nasional. Yang kedua ada misi. Misi yang pertama yaitu terselenggaranya sekolah sehat yang berwawasan lingkungan, membentuk perilaku anak yang religius, saling menghargai, menghormati, dan cinta tanah air. Yang ketiga, terselenggaranya pembelajaran secara aktif, efektif, kreatif, dan menyenangkan bagi peserta didik. Dan tujuannya melaksanakan 8 standar pendidikan nasional dengan berwawasan lingkungan melalui kegiatan sekolah. Yang kedua, berstandar nasional di bidang akademik dan non-akademik. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum dan infrastruktur sekolah. Dan yang terakhir, memberikan bekal kepada peserta didik untuk mendiri, tangguh, bertanggung jawab, siap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang berikutnya. Nah, sumber daya di TK Negeri Pembina ini diduduki oleh kepala sekolah yaitu Siti Hairanti Sembiring MPD dengan guru Syamsiar, Rahmawati, Dahnila Nasution, Jumi Karni, Heriati, dan tenaga kependidikan Fauzia Lubis, Krisni, Putri, dan Yusnita. Nah, jumlah siswa di sekolah magang ini ada 37 laki-laki dan 38 perempuan dengan total siswa ada 75. Bab 3 hasil magang. Yang pertama, telaah kurikulum dan penyusunan EPP yang relevan di bawah bimbingan guru pamong. Nah, kurikulum yang digunakan sekolah ini adalah kurikulum 2013 dan sudah dilaksanakan seperti TK-TK yang ada di daerah tersebut. Kemudian RPP Mapel yang digunakan oleh guru-guru juga sudah dipersiapkan dengan baik, sistematis, dan sesuai standar, sehingga dalam melaksanakan pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, ada menyusun perangkat pembelajaran mapel yang relevan di bawah bimbingan guru pamong. Nah, berdasarkan hasil observasi tersebut, dinyatakan bahwa guru-guru tersebut di TK Negeri Pembina dapat membuat perencanaan pembelajaran yang sudah baik, karena pembelajaran tersebut menggunakan pendekatan saintifik. Yang ketiga, proses pembelajaran di kelas yang dilaksanakan guru mapel. Proses pembelajaran yang dilaksanakan di TK Negeri Pembina ini belajar dengan optimal dan kondusif. Hal ini dikarenakan guru telah mempertimbangkan metode atau strategi yang akan digunakan dalam pembelajaran, sehingga siswa memperhatikan dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang keempat, ada masing-masing mahasiswa melaksanakan pembelajaran secara bergantian di bawah bimbingan guru pamong. Nah, di sini kami dibagi menjadi 4 kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 3 orang, dan 3 orang ini berada di satu sentra. Kemudian secara bergantian di hari berikutnya akan bergilir. Misalnya di sentra persiapan hari ini kelompok 1, kemudian kelompok 1 berikutnya akan berada di sentra balok, dan begitu seterusnya secara bergantian. Yang kelima, ada melaksanakan kegiatan non mengajar di unit sekolah. Nah, dalam
melaksanakan kegiatan mengajar di unit sekolah tidak banyak yang bisa dilakukan. Namun ada beberapa kegiatan mengajar yang memberikan pengalaman, seperti kami diajari tentang administrasi kantor, seperti surat masuk dan surat keluar, bagaimana cara menyusunnya. Bab yang terakhir, bab 5 penutup, kesimpulannya yaitu, adapun kesimpulan yang dapat dari kegiatan magang ini, bahwa TK Negeri Pembina Tanjung Merawa menggunakan kurikulum 2013 dan dalam pembuatan RPP juga sudah sangat baik, khususnya RPPH, RPPM, Prosem, dan pendidik. Dan tenaga pendidik di TK Negeri Pembina Tanjung Merawa juga memiliki kompetensi yang sangat baik dalam mengajar. Dalam penentuan atau pembuatan kegiatan, sesuai dengan pendekatan, model, dan metode yang sudah ditetapkan sebelumnya, dan sesuai dengan K13. Yang berperan penting yaitu siswa, bukan lagi guru melainkan siswa. Guru hanya bertugas sebagai pembimbing dan mengarahkan peserta didik dalam mengajar. Mereka memiliki kemampuan dan menguasai 4 kompetensi yang cakap sebagai seorang guru. Selama saya melakukan magang 3 ini, yaitu mengajar terbimbing, sekolah sangat memperhatikan dan banyak memberikan arahan untuk saya melakukan kegiatan tersebut, sehingga banyak sekali ilmu yang dapat saya ambil dari kegiatan magang 3 tersebut. Nah, keseluruhan kegiatan magang 3 tersebut memberikan bekal baru bagi saya sebagai calon tenaga pendidik dalam persiapan diri ke depannya sebagai seorang guru. Nah, saran dari laporan ini yaitu dalam praktik mengajar, kedepannya saya harap dapat semakin terampil dan terus mengasah kemampuan mengajar peserta didik menjadi lebih baik lagi, dan dalam proses belajar tidak terlalu terpaku ataupun terlalu kaku, dan ciptakan suasana yang menyenangkan sehingga menarik minat siswa tersebut. Sekian hasil presentasi saya, terima kasih.